Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Astri Nur Istiami dan Pak Tirto Prakoso di kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Setelah mengenal konsep nilai waktu dari uang dan konsep bunga, kita akan mempelajari faktor diskonto. Faktor diskonto didefinisikan sebagai faktor yang menerjemahkan keuntungan finansial yang diharapkan atau biaya pada suatu tahun di masa yang akan datang ke dalam nilai sekarang. Kadang, faktor diskonto juga disebut sebagai compound interest factor. Dengan konsep faktor diskonto ini, kita diharapkan dapat mengubah nilai masa depan menjadi nilai kini, transaksi tunggal menjadi anuitas, dan sebaliknya. Berikut adalah rangkuman kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan konsep faktor diskonto. Jika yang dicari adalah future value dari nilai present value yang diketahui, maka kita dapat menggunakan persamaan F sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita akan lihat contoh aplikasinya ya. Pertama, jika dana senilai 25 juta rupiah diinvestasikan pada suku bunga majemuk 5% per tahun, berapa nilai dana tersebut setelah 8 tahun? Dalam kasus ini, kita mengetahui present value dan mencari future value, sehingga kita menggunakan rumus pada baris pertama ini. Selanjutnya, jika dalam 5 tahun ke depan Anda membutuhkan dana sebesar 70 juta rupiah, berapa dana yang harus Anda depositokan sekarang jika bunga deposito bersifat majemuk dan bernilai 4% per tahun? Dalam kasus ini, kita mengetahui nilai future value dan mencari nilai present value, sehingga kita menggunakan persamaan di baris kedua ini. Selanjutnya, jika dana senilai 10 juta rupiah didepositokan di setiap akhir tahun selama 5 tahun penuh, dan suku bunga majemuk per tahun adalah 6%, berapa saldo yang diperoleh pada akhir tahun kelima? Di kasus ini, kita mengetahui anuitas dan mencari future value, sehingga kita menggunakan persamaan di baris ketiga ini. Selanjutnya, dibutuhkan dana senilai 100 juta rupiah di akhir tahun kelima, sehingga dilakukan deposito sejumlah uang pada tiap akhir tahun pada suku bunga deposito 4%. Berapa jumlah uang yang harus didepositokan di tiap tahunnya? Di kasus ini, kita mengetahui future value dan mencari anuitas, sehingga kita menggunakan persamaan di baris keempat ini. Selanjutnya, jika seseorang ingin meminjam uang sebesar yang dapat ia peroleh dengan kemampuannya melakukan cicilan senilai 12 juta rupiah tiap akhir tahun selama 5 tahun, berapa nilai dana yang dapat ia pinjam jika suku bunga adalah 7% per tahun? Di kasus ini, kita mengetahui anuitas dan mencari present value, sehingga kita menggunakan persamaan di baris kelima ini. Kasus terakhir, jika seseorang ingin meminjam uang sebesar 50 juta rupiah dengan bunga cicilan 8,5% selama 10 tahun, berapa cicilan yang harus ia bayarkan per tahunnya? Di kasus ini kita mengetahui present value dan mencari anuitas, sehingga kita menggunakan persamaan di baris ke-6 ini. Oke, untuk memperdalam ketangkasan kalian terkait faktor diskonto, silakan coba kerjakan contoh-contoh kasus di segmen video berikutnya.